Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Saya berdoa renungan yang senantiasa hadir dalam ruangan saudara melalui gadget, Android, mungkin iPad Bapak Ibu saudara sekalian, membuat kita mengawali hari dengan senantiasa ada dalam tuntunan Tuhan, ada dalam rencana Tuhan, dan firman itu memberikan suplemen buat rohani kita, sehingga asupan dan nutrisi rohani yang kita butuhkan terpenuhi dalam kehidupan kita. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara, begitu banyak orang hari-hari ini merasa hidupnya kesepian, merasa hidupnya sendirian, merasa berjalan sendirian, seolah-olah orang tidak peduli lagi dengan kita. Lingkungan berjalan automatically tanpa kepedulian satu dengan yang lain. Bahkan ketika kita dalam titik pergumulan dan tidak ada perhatian daripada yang lain, seolah-olah kita berjalan sendirian. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, benarkah ini yang terjadi atas hidup kita? Firman Tuhan, Allah sendiri hadir buat orang-orang yang rindu akan Dia. Firman Tuhan mengingatkan, ketika kita berdoa, Dia ada buat kita. Ketika kita mengetuk pintu, pintu terbuka buat kita. Nah, pagi ini dalam renungan Word of Wisdom, saya sampaikan satu ayat, dan ayat ini menginspirasi. Sesungguhnya yang mendampingi saudara, yang berjalan dengan kita, bukan semata-mata karena kekuatan manusia, tetapi ada Allah, ada Tuhan yang ada atas setiap langkah kita. Saya bacakan Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ada pembelaan, ada penyertaan, ada perlindungan, ada campur tangan yang bukan dari manusia, yang bukan karena kekuatan kita, yang bukan karena kemampuan kita, tetapi Allah di pihak kita. Alkitab berkata, siapa lawan kita? Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk menepuk dada, tapi satu hal saya mau katakan, bahwa Anda tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Ketika kita mengerti firman ini, saya percaya tidak ada keraguan yang kita simpan, tidak ada kekhawatiran yang menghantui hidup kita, tapi ada keyakinan dan keteguhan bahwa Allah hadir atas setiap orang yang percaya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, dan biarlah doa-doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Firman-Mu menguatkan kami, Firman-Mu memberikan keteguhan atas kami, Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, memberikan terang yang nyata atas hidup kami. Terima kasih, biarlah firman itu hidup atas hidup kami, dan kami Engkau mampukan untuk menghidupi firman itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Anda diberkati dengan renungan Word of Wisdom, saya mengingatkan Bapak Ibu, jika belum subscribe, silahkan subscribe dan bagikan, buat kontak HP saudara, biar banyak orang boleh diberkati, banyak orang boleh dituntun Tuhan, banyak orang boleh mendapatkan pengharapan. Dan jika ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu untuk sharing atas pergumulannya, masalahnya, bahkan sesuatu yang ingin disampaikan, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan menghubungi
dan melayani Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.